maaf, kalau ternyata ijazah Jokowi asli. Tapi detik berikutnya, dia masih saja ngotot mempertanyakan keaslian dokumen, mempertanyakan skripsi, dan sok-sokan mau bawa uji forensik segala. Loh, kalau memang yakin salah, kenapa masih teriak? Ini bukan bentuk integritas, tapi panik terselubung. Bukannya bijak, malah kelihatan gelisah. Publik tentu bisa menilai. Orang yang benar-benar berdiri di atas kebenaran akan tenang, tidak gelagapan, dan lempar isu ke sana-sini. Tapi Roy, hari ini bilang mau minta maaf kalau terbukti salah. Besoknya bilang, perlu dibuktikan lagi lewat uji lab, uji tulisan, uji gaya bahasa. Ini bukan ilmiah, ini namanya muter-muter cari alasan buat selamatin muka sendiri. Dan mari kita tidak lupa, Roy Suryo bukanlah sosok suci yang tiba-tiba turun dari langit dengan kitab kebenaran di tangan. Ia adalah mantan narapidana alias residivis. Dia pernah divonis bersalah dan menjalani hukuman. Kredibilitas moralnya di hadapan publik sudah cacat sejak tinta pengadilan menggoreskan namanya dalam sejarah kriminal Indonesia. Jadi ketika seorang mantan napi tampil seolah-olah pembela kebenaran, kita patut bertanya, ini benar-benar tentang keadilan atau cuma dendam pribadi yang dibalut narasi kritis? Sebab dalam logika publik, yang menyerang kredibilitas orang lain harus punya rekam jejak bersih. Tapi Roy justru datang dengan beban masa lalu yang berat, lalu ingin menjatuhkan presiden dengan tuduhan yang bahkan tak mampu ia buktikan secara ilmiah maupun legal. Awalnya menggugat ijazah, lalu pindah ke skripsi, kemudian bilang soal gaya tulisan. Dan terakhir, bicara tentang uji forensik dokumen. Lah ini sebenarnya yang dipersoalkan apa sih? Kenapa tuduhannya terus berubah-ubah kayak cuaca di musim pancaroba? Kalau memang niatnya mencari kebenaran, tentu tuduhannya fokus dan konsisten. Tapi pola Roy Suryo jelas menunjukkan bahwa ini bukan upaya mencari kebenaran, melainkan sekadar mencari celah untuk menjatuhkan Jokowi. Ini bukan investigasi, ini provokasi. Dan anehnya lagi, Roy menuntut publikasi dokumen pribadi Jokowi seakan presiden ini harus lapor pada dia secara pribadi. Padahal dalam hukum, bukan presiden yang wajib membuktikan bahwa ijazahnya asli, tapi penuduhlah yang harus membuktikan bahwa ijazah itu palsu. Roy terbalik membaca logika hukum. Atau jangan-jangan pura-pura lupa karena terlalu ingin menang narasi. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, dan ini berlaku universal, beban pembuktian selalu ada di pihak yang menuduh. Artinya kalau Roy Suryo berkoar-koar soal ijazah palsu, dialah yang wajib membawa bukti konkret. Bukan sekadar asumsi, bukan teori konspirasi, dan bukan omongan warung kopi. Namun yang kita lihat sekarang justru sebaliknya. Roy bicara banyak, tapi nihil bukti. Ia cuma mengandalkan opini pribadi, lalu disebar ke media, berharap publik ikut terbakar. Tapi sayangnya, publik kita sudah makin cerdas. Mereka tahu mana kritik berbasis data, dan mana ocehan penuh dendam personal. Dan begini faktanya, semakin Roy bicara, semakin ia terpojok. Makin keras ia menuduh, makin terlihat kepanikan dan kehampaannya. Ia tidak sedang membuka borok Jokowi, ia sedang mempermalukan dirinya sendiri di panggung publik. Roy Suryo bukan pahlawan kebenaran. Ia hanyalah aktor lama dalam drama lama yang mencoba memainkan skenario baru, tapi dengan naskah yang buruk. Ini bukan lagi soal ijazah, tapi soal motif. Dan publik sudah bisa membaca, motifnya bukan demi kebenaran, tapi demi mengembalikan eksistensinya yang mulai tenggelam. Jadi mari kita sudahi komedi ini. Roy Suryo sedang menggali lubangnya sendiri. Dan sebelum ia menenggelamkan diri dalam jurang fitnah yang ia gali, publik pantas tahu siapa sebenarnya yang ada di balik drama ijazah ini. Dan apa kepentingan sesungguhnya yang ingin ia bangun. Jujur saja, kalau bukan karena drama ijazah ini, siapa yang masih ingat Roy Suryo? Setelah gagal total mempertahankan karier politik, tersandung kasus hukum, dan kehilangan kredibilitas publik, satu-satunya cara untuk tetap eksis adalah, ya begini ini, muncul dengan isu sensasional. Ijazah Jokowi dijadikan bahan bakar, seolah-olah ia sedang menyelamatkan bangsa dari konspirasi besar. Padahal, ini cuma cara putus asa untuk dapat sorotan kamera. Ini bukan pembelaan pada Jokowi semata. Ini soal etika berpolitik. Negara ini tidak boleh dibiarkan jadi panggung bagi politisi frustrasi yang menebar isu murahan untuk menutupi kegagalannya sendiri. Roy Suryo tahu betul bahwa isu ini absurd, tapi tetap ia goreng, karena memang tujuannya bukan kebenaran, melainkan perhatian. Pertanyaan yang paling logis dan harus kita lempar balik ke Roy. Kenapa baru sekarang? Jokowi sudah 2 periode jadi presiden, melewati semua proses administratif negara.
lolos verifikasi berlapis-lapis, termasuk di KPU, Mahkamah Konstitusi dan instansi pendidikan. Tapi Roy baru ribut sekarang. Aneh kan? Kalau dia benar-benar punya data sejak dulu, kenapa nggak digugat dari 2014 atau 2019? Jawabannya sederhana. Dulu isu ini tidak laku. Sekarang ketika suhu politik memanas, ketika penggiringan opini sedang marak, Roy mencoba comeback dengan jualan usang ini. Dan ini yang patut diwaspadai. Ada indikasi kuat bahwa isu ini bukan murni aksi pribadi, tapi bisa jadi bagian dari permainan politik lebih besar. Roy cuma pion yang merasa dirinya raja. Tudingan forensik tulisan, gaya bahasa skripsi. Lah, siapa Roy Suryo ini? Profesor linguistik, pakar kaligrafi, atau sekadar mantan menpora yang gagal paham soal otentikasi akademik? Kalau mau bicara soal otentisitas ijazah dan skripsi, bawa ahli forensik dokumen. Jangan cuma pakai kayaknya beda atau gaya penulisan Jokowi bukan begitu. Sampai sekarang tidak ada satupun bukti akademik valid yang Roy bawa ke publik. Tidak ada laporan laboratorium forensik. Tidak ada pendapat ahli yang kredibel. Hanya opini personal dibungkus narasi meyakinkan. Tapi dalam hukum dan akal sehat, opini saja tidak cukup. Apalagi kalau opininya datang dari seseorang yang rekam jejak integritasnya dipertanyakan. Jokowi sendiri sudah beberapa kali membantah dengan tenang, bahkan menunjukkan ijazah aslinya. Tapi yang namanya orang sudah keburu benci, ya tetap saja dicari-cari celahnya. Bahkan saat pihak kampus angkat bicara dan menjelaskan bahwa Jokowi memang alumni mereka, Roy masih cari-cari retakan kecil buat dimasuki. Kalau Jokowi mau, dia bisa saja laporkan Roy atas dugaan penyebaran berita bohong dan pencemaran nama baik. Tapi dia memilih tenang. Dan justru ketenangan ini yang membuat Roy semakin frustasi. Karena satu-satunya cara agar Roy bisa eksis adalah kalau Jokowi bereaksi keras. Tapi itu tak terjadi. Maka sekarang Roy berdiri sendirian, berteriak sekuat tenaga, tapi gaungnya makin lama makin hilang ditelan logika publik. Zaman sudah berubah, Roy. Masyarakat hari ini sudah belajar memilah informasi. Mereka tahu mana kritik, mana fitnah. Mereka tidak bisa lagi dimobilisasi dengan teori konspirasi murahan. Mereka bisa mengecek data, menelusuri jejak digital, dan menilai sendiri siapa yang jujur dan siapa yang sedang bermain drama. Maka ketika Roy mengumbar tuduhan tanpa dasar, reaksi publik pun tak segemuruh yang dia harapkan. Sebagian besar malah menganggap ini lelucon basi. Dan makin lama dia berbicara, makin jelas bahwa ini bukan upaya pencarian kebenaran, melainkan usaha pelarian dari ketidakjelasan arah hidupnya sendiri. Roy Suryo tidak sedang membela kebenaran, ia sedang membela egonya yang terluka karena kalah dalam medan politik, kalah dalam pertarungan kepercayaan publik, dan kalah dalam membangun warisan nama baik. Maka satu-satunya yang tersisa adalah menyulut api di tengah masyarakat yang sudah lelah dengan drama. Tapi kali ini, Roy salah langkah. Publik tidak sedang butuh komedi politik. Publik butuh stabilitas, kejelasan, dan pemimpin yang bekerja. Dan yang ia lakukan hanyalah memperkeruh suasana tanpa kontribusi nyata. Jadi mari kita tutup lembaran ini dengan satu kesimpulan tajam. Roy Suryo sedang menggali lubangnya sendiri. Dan tiap kata yang ia lontarkan, tiap isu yang ia sebar, hanyalah sekop yang memperdalam kubangan fitnah yang kelak akan menelannya sendiri. Dan publik berhak tahu siapa sebenarnya di balik drama ijazah ini. Siapa yang mengatur, siapa yang memesan, dan siapa yang diam-diam ingin melihat bangsa ini terus terpecah hanya demi hasrat kekuasaan yang belum usai. Kalau kita bicara soal motif, mari kita realistis. Roy Suryo bukan lagi politisi kuat. Elektabilitasnya 0, sekian. Kekuatan struktural tidak ada. Sumber daya politik nyaris tak terlihat. Tapi kenapa isu yang dia lempar bisa menembus ruang publik? Karena mungkin dia bukan bertindak sendirian. Sudah sering terjadi dalam politik Indonesia, saat aktor utama ingin tetap bersih, mereka akan melempar batu dari balik semak-semak, menggunakan tokoh-tokoh bekas tenar untuk membentuk opini. Roy bisa saja cuma alat dari pihak-pihak yang panik melihat arah politik nasional makin sulit dikendalikan. Bisa jadi ada kelompok yang frustrasi karena gagal menyerang Jokowi lewat jalur hukum, jalur ekonomi, bahkan lewat media sosial. Maka muncullah strategi lama, karakter assassination. Kalau tak bisa serang kebijakan, seranglah pribadi. Dan tidak ada yang lebih personal dan vulnerable dari ijazah, karena ia adalah simbol legitimasi seseorang sebagai manusia terdidik dan pantas memimpin.
Publik sudah melihat, ini bukan pertama kalinya Jokowi diserang dengan isu ijazah. Sudah sejak 2014, bahkan lebih dulu. Tapi nyatanya, setiap pemilu Jokowi tetap menang. Bahkan di tengah banjir hoaks dan fitnah, kepercayaan publik terhadapnya tetap tinggi. Kenapa? Karena rakyat Indonesia, khususnya kelas menengah dan akar rumput, tidak lagi membeli produk politik yang kedaluarsa. Dan disinilah letak kebodohan strategi yang dijalankan Roy dan siapapun yang berada di belakangnya. Mereka mengira masyarakat masih bisa dimanipulasi dengan teori konspirasi. Padahal zaman sudah berubah. TikTok, YouTube, media sosial bukan cuma ladang provokasi tapi juga ladang edukasi. Anak muda sekarang bisa membedakan mana kritik logis dan mana nyinyiran beracun. Ini harus digarisbawahi. Dalam hukum pidana, yang menuduh wajib membuktikan. Barang siapa dengan sengaja menuduhkan suatu perbuatan tercela tanpa bukti yang cukup, maka ia dapat dipidana karena pencemaran nama baik. Pasal 310 KUHP. Sementara kalau tuduhan itu disebarkan lewat media, bahkan bisa kena UU ITE. Roy Suryo sudah sangat tahu ini, tapi ia tetap bicara. Artinya, ia sedang berjudi. Dan ini bukan judi kecil, ini taruhan besar. Jika gagal dan tanda-tandanya sudah ke arah sana, Roy akan tercatat bukan sebagai pahlawan kebenaran, tapi sebagai residivis politik yang terjebak dalam dendam pribadi dan haus panggung murahan. Ini juga perlu kita lempar ke publik. Bagaimana mungkin seseorang yang pernah divonis bersalah karena menyebar konten pelecehan agama merasa berhak mengadili moral orang lain? Roy Suryo bukan tokoh netral, ia bukan akademisi independen, ia bukan penyelidik forensik, ia mantan pejabat publik yang pernah tersandung kasus hukum memalukan. Maka ketika dia bicara soal keaslian ijazah, publik berhak curiga. Ini bukan soal kebenaran, ini soal kepentingan. Mari kita akhiri semua ini dengan satu kesadaran. Roy bukan lagi ancaman politik, dia cuma kebisingan. Dan seperti kebisingan lainnya, publik berhak memilih untuk tidak mendengarkan. Tapi ketika kebisingan itu mulai mengganggu ketertiban umum, mulai meracuni pemikiran rakyat, maka negara punya hak dan kewajiban untuk menindak. Bukan untuk membungkam kritik, tapi untuk melindungi kebenaran dari fitnah yang sengaja diproduksi untuk memecah bangsa. Dan sekarang saatnya publik buka mata. Jangan tertipu dengan gaya seolah-olah intelek. Jangan terkecoh oleh kalimat yang dikemas seperti investigasi. Lihat siapa yang bicara. Lihat track recordnya. Dan lihat siapa yang diam-diam tersenyum di balik layar saat Roy bicara. Drama ijazah ini bukan tentang ijazah. Ini tentang politik kotor yang sedang sekarat dan mencari nyawa baru. Tapi sayangnya, nyawa itu tidak akan datang dari publik yang sudah muak dengan dagelan basi. Roy Suryo tidak sedang menyelamatkan Republik. Dia sedang mempermalukan dirinya sendiri. Kalau kita mau bicara serius, mari buka satu kotak hitam dalam politik kita. Siapa yang sebenarnya punya motif untuk menyerang Jokowi dengan cara sehina ini? Roy Suryo jelas bukan pion utama. Dia tidak punya jaringan cukup kuat untuk menciptakan skenario sebesar ini tanpa ada yang mendesain naskahnya dari belakang. Pertanyaannya, siapa yang menulis skenario? Mari kita tengok polanya. Isu ini dilempar menjelang masa akhir jabatan Jokowi, saat transisi kekuasaan sedang berlangsung dan arah politik menuju 2029 mulai terbentuk. Semua orang tahu Jokowi bukan presiden biasa. Dia bukan hanya pemimpin eksekutif, tapi juga punya pengaruh sosial politik yang melebar ke berbagai lini, termasuk regenerasi kepemimpinan nasional. Dan di titik ini, keberadaan Jokowi menjadi masalah bagi banyak politisi lama yang merasa kehilangan cengkraman. Mereka tidak bisa lagi mengendalikan pusat kekuasaan seperti dulu. Mereka tidak nyaman melihat Jokowi membangun poros yang kuat, solid, dan parahnya disukai rakyat. Maka satu-satunya cara menyerang, rusak reputasinya. Tapi serangan kebijakan terlalu riskan. Ekonomi membaik, investasi naik, IKN jalan terus, jalan tol, pelabuhan, hilirisasi, semua masih bisa dijual ke rakyat. Jadi mereka memilih jalur yang paling murah dan menjijikkan, fitnah personal. Dan Roy Suryo, dia adalah orang yang cukup nekat, cukup frustrasi, dan cukup tidak punya beban moral untuk memainkan peran itu. Ironisnya, justru isu ini yang akan jadi bumerang bagi para sutrada bayangan itu. Karena dalam politik, tidak ada yang lebih fatal daripada menyerang dengan narasi yang mudah dibantah. Publik bukan bego, jutaan anak muda bisa membaca. Bisa akses Google,
bisa lihat arsip lama, bisa menonton sidang MK, bisa membandingkan dokumen, bisa berpikir kritis. Ketika mereka lihat Roy Suryo ngomong soal ijazah dengan nada pongah tapi nggak bisa kasih bukti otentik, reaksi publik bukan tepuk tangan, tapi tepuk jidat. Bahkan sebagian oposan diam 1000 bahasa. Kenapa? Karena mereka tahu kalau isu ini gagal dan sekarang sudah gagal total, maka kepercayaan publik terhadap oposisi akan ikut anjlok. Dan pada akhirnya rakyat malah akan semakin melirik poros politik yang dianggap stabil, rasional, dan punya rekam jejak pembangunan yang nyata. Kalau terus dipelihara, manuver Roy ini bisa jadi bom waktu. Kenapa? Karena serangan terhadap presiden, apalagi menyangkut hal fundamental seperti ijazah, bukan cuma serangan personal, tapi juga delegitimasi negara. Kalau narasi ini dipercaya, maka secara tak langsung publik diajak percaya bahwa negara gagal melakukan verifikasi pejabat publik sejak 2014. Bahwa KPU, Bawaslu, Mahkamah Konstitusi, bahkan lembaga pendidikan, semuanya dianggap bodoh atau korup. Itu bukan hanya fitnah ke Jokowi, itu tuduhan ke seluruh sistem pemerintahan. Dan jika negara diam, maka ini presiden buruk. Siapa saja bisa menuduh siapapun tanpa bukti. Ini bukan demokrasi, ini anarki wacana. Sekarang mari balik ke dasar hukum yang paling sederhana. Actori incumbit onus probandi. Yang menuduh, dia yang membuktikan. Ini prinsip hukum universal, bukan cuma di Indonesia. Roy Suryo, jika merasa tuduhannya benar, harus datang ke lembaga hukum, bawa bukti forensik, bawa ahli uji dokumen, dan terbuka di pengadilan. Tapi apakah itu dilakukan? Tidak. Yang dia lakukan cuma main di media, main narasi, main framing. Bahkan ketika disuruh uji forensik dokumen, dia malah nyerocos soal teori teknis yang mencurigakan. Lucu, karena dia tidak punya kompetensi forensik akademik, tidak punya sertifikasi investigasi hukum, dan tidak punya wewenang hukum apa-apa. Dia hanya punya Twitter dan kesombongan. Inilah klimaks dari semua ini. Roy Suryo, entah sadar atau tidak, sedang menggali lubang politiknya sendiri. Tidak ada jalan pulang setelah ini. Nama dia sudah terlanjur dikaitkan dengan fitnah brutal. Dan jika dia tidak bisa membuktikan tuduhannya, maka tidak hanya akan hancur reputasi politiknya, tapi juga moralnya sebagai mantan pejabat publik. Dan publik harus tahu ini. Jangan biarkan tukang fitnah seperti ini mengacak-acak akal sehat bangsa. Jangan diam ketika presiden yang sah, yang dipilih dengan suara rakyat, diserang dengan cara-cara pengecut. Jika ini dibiarkan, maka hari ini Roy Suryo fitnah Jokowi. Besok, mungkin siapa saja bisa jadi korban. Mari kita bahas secara teknis. Roy Suryo dengan percaya diri khas, saya mantan Menpora dan ahli telematika dadakan, berusaha membongkar ijazah Jokowi lewat semacam analisis visual. Katanya, kop ijazah tidak sesuai era, hurufnya aneh, kertasnya tidak lazim. Tapi saat diminta menunjukkan dokumen pembanding, pembuktian forensik, atau analisis akademik dari institusi kredibel, nihil. Dia lebih sibuk jadi komentator di kanal YouTube dan Twitter ketimbang jadi pelapor resmi yang bertanggung jawab. Ini bukan investigasi, ini sensasi. Dan yang paling parah, Roy menolak semua klarifikasi dari sumber sah. Universitas Gadjah Mada sudah mengakui ijazah itu asli. KPU sudah memverifikasi saat pencalonan. Mahkamah Konstitusi sudah memutus perkara yang sama. Tapi Roy tetap ngeyel dengan gaya sok tahu yang bikin penonton geleng-geleng kepala. Padahal, kalau dia betul-betul ingin membuktikan kebohongan, dia bisa ajukan uji ke lembaga sandi negara atau laboratorium forensik digital. Tapi tentu saja tidak dilakukan, karena dia tahu kalau benar-benar diuji, kebohongannya akan terbongkar total. Bahkan narasi tentang skripsi Jokowi tidak ditemukan pun dibantah keras oleh dosen-dosennya. UGM dengan tegas menyatakan bahwa skripsi itu tidak hilang, hanya tidak dalam bentuk fisik karena sudah lama. Tapi Roy memelintir ini jadi seolah ada skandal besar. Ini teknik framing murahan yang hanya bisa bekerja pada orang-orang malas baca dan gampang termakan narasi receh. Sayangnya bagi Roy, rakyat Indonesia sekarang sudah lebih cerdas. Roy Suryo bukan whistleblower. Dia bukan penyelamat demokrasi. Dia bukan ahli hukum, bukan pakar forensik, bahkan bukan tokoh politik besar. Dia hanyalah seorang mantan pejabat yang kehilangan panggung lalu mencoba kembali lewat jalur tercepat, bikin heboh, fitnah, dan lempar isu. Tapi yang dia lupakan adalah ini. Masyarakat kita tidak sebodoh dulu. Mereka tahu membedakan kritik dan fitnah,
Mereka tahu bedanya pengawasan dan pencemaran nama baik. Dan mereka juga tahu bahwa jika ingin jadi negarawan, maka yang dibawa ke publik adalah bukti, bukan bualan. Roy sedang bermain api. Dan dalam hukum, fitnah bukan cuma dosa moral, tapi juga delik pidana. Jika hari ini dia terus menyebar tuduhan tanpa dasar, maka sangat pantas jika aparat hukum mulai menelusuri jejak ucapannya. Karena ini bukan sekadar opini, ini bisa dikualifikasikan sebagai penyebaran berita bohong yang menimbulkan keonaran. Roy Suryo sedang menggali lubangnya sendiri. Dan publik sudah waktunya tahu. Bukan Jokowi yang perlu membuktikan ijazahnya, tapi Roy Suryo lah yang harus membuktikan ucapannya atau bersiap mempertanggungjawabkan semuanya di depan hukum dan sejarah.